Iya, selain pariwisata dan juga retail, otomotif rupanya juga masuk ya ke dalam industri yang terkena hantaman berat akibat pandemi dari COVID-19. Penjualan mobil anjlok parah selama pandemi berlangsung di tanah air. Nah, lantas seperti apa detailnya dan juga bagaimana efeknya ke depannya kita akan simak dalam Gegara Corona industri otomotif mogok. Nah, penjualan mobil anjlok parah ini no wonder ya, ataupun juga alias nggak heran karena selama PSBB, masyarakat memang dihimbau untuk terus tinggal di rumah. Nah, dengan ketidakpastian perekonomian saat ini, masyarakat cenderung lebih memilih untuk saving alias menabung dibandingkan spending alias berbelanja. Bahkan mungkin Anda salah satunya ya yang sudah ada niat untuk membeli kendaraan baru di tahun ini, tapi akhirnya pikir-pikir lagi di tengah kondisi perekonomian yang belum jelas begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini, berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan mobil di bulan Mei 2020 ini anjlok hingga 95%. Ini kita bisa lihat di sini grafisnya, dan ini adalah secara year on year begitu ya, dari Mei 2019 ke Mei 2020. Bayangkan 95% begitu. Nah, mobil yang terjual ini hanya 3.551 unit saja, begitu sangat jauh dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 84.000 unit. Nah, oke, kalau misalnya kita bandingkan sama tahun lalu mungkin agak jauh begitu ya, tapi kita bandingkan dengan Maret di tahun 2020, kita lihat di sini aja jauh banget, drastis begitu ya untuk penurunannya, karena di bulan Maret 2020 ini sudah masih lebih dari 70.000 unit yang terjual. Nah, ini adalah data penjualan wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer akibat pabrik yang berhenti beroperasi sementara waktu akibat pandemi. Nah, kemudian kita akan lihat di sisi lain retail juga rupanya ambles, yaitu sebesar 82% secara year on year di bulan Mei 2020. Kemudian seperti apa dengan sepeda motor? Nah, rupanya penjualan untuk sepeda motor juga anjlok drastis di bulan April 2020 ini, bahkan turunnya hingga 70% begitu ya, secara month to month alias bulanan dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, asosiasi dari industri sepeda motor juga meramalkan bahwa penjualan motor ini akan turun hingga 40 sampai 50% begitu sepanjang tahun 2020, atau sekitar 3,5 hingga 3,9 juta saja yang terjual sepanjang tahun ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa industri otomotif yang berdarah-darah ini pun tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga secara global. Melansir data dari IHS Markit, secara volume penjualan mobil global ini bahkan anjlok 37%. Dan bahkan revenue ataupun juga pendapatan keuntungan yang menguap akibat pandemi ini mencapai 40,6%. Ini bayangkan ya. Jadi kita lihat bahwa data penjualan mobil di bulan Mei 2020 di berbagai belahan dunia secara year on year, ini adalah datanya. China rupanya turun paling tipis yaitu hanya 7%, sementara Amerika Utara anjlok hingga 35%. Kemudian Eropa Barat ini merosot hingga 58%, Eropa Timur di sini kita lihat bahwa anjloknya ada 57%, Eropa Tengah 47%, sementara kalau kita lihat Jepang, Korea ini koreksinya adalah 32%, dan untuk Timur Tengah dan Afrika ini amblesnya adalah 48%, sementara untuk ASEAN sendiri ini merosot hingga 55%. Nah, berdasarkan negara, UK ini bahkan menjadi negara yang terparah ya, karena amblesnya hingga 89%. Nah, meski demikian sebetulnya secara global ini telah terjadi rebound ya, karena rupanya data penjualan yang terjadi di bulan Mei ini masih jauh lebih baik dibandingkan bulan Maret maupun juga April 2020, karena Maret dan juga April ini rupanya adalah mencapai bottomnya begitu. Kemudian kita lihat bahwa industri otomotif ini memiliki mata rantai yang sangat panjang. Jadi dari segi produksi tidak hanya perakitan mobil dan juga motor, tapi juga ada manufaktur tiap-tiap spare part-nya begitu ya, di mana ribuan pemasok ini terlibat untuk industri otomotif. Nah, jadi untuk barang yang sudah jadi pun ini masih banyak ya jenis usaha yang terlibat pada saat penjualan begitu kan, dari produk hingga ke tangan konsumen. Jadi kalau misalnya nih Anda mau beli mobil ataupun juga motor, mungkin membutuhkan perusahaan pembiayaan begitu. Nah, kemudian setelah punya Anda juga masih butuh asuransi. Makanya anjloknya penjualan mobil ini bisa memiliki dampak yang cukup sistemik. Kemudian kita lihat dari segi manufaktur ataupun juga produksi ini, kita lihat data dari Badan Pusat Statistik di mana ekspor dan juga impor kita ini anjlok begitu pada bulan Mei 2020.
nilai ekspor ini hanya mencapai angka 10,53 miliar US dollar atau terkontraksi 28,95%. Ini secara tahunan. Sementara untuk impor ini lebih parah lagi karena anjloknya mencapai 42,2% secara year on year atau turun 13,4% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu April 2020. Nah, impor turun ini bukannya baik ya. Namun anjloknya impor ini bisa menggambarkan bahwa industri manufaktur ini sedang tidak baik-baik saja. Mengapa? Karena impor kita ini masih didominasi oleh bahan baku dan juga penolong serta barang modal. Sehingga jika keduanya ambles ini bisa mengindikasikan bahwa sektor manufaktur Indonesia sedang tidak berjalan. Ini terlihat juga dari data PMI pada bulan Mei ini hanya berada di level 28,6. Nah, kemudian kita lihat di slide berikutnya, pemulihan ini mungkin memang menjadi masa yang berat begitu ya bagi pelaku industri otomotif. Apalagi sebelumnya ini PSBB ini bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan dan juga Lebaran. Artinya ada kewajiban ya dari pengusaha untuk tidak hanya menggaji karyawan, tapi juga memberikan THR. Padahal pemasukan ini sedang ambles-amblesnya. Bahkan ancaman PHK hingga gulung tikar pun nyata adanya begitu. Nah, kemudian Gaikindo ini mencatat bahwa ada sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang terlibat di industri otomotif. Meski demikian, Gaikindo ini mengklaim ya bahwa hingga saat ini tidak ada pemutusan hubungan kerja di bidang otomotif. Nah, kemudian memasuki kondisi normal baru, maka mau tidak mau industri ini pun juga harus beradaptasi begitu. Jadi ke depannya platform digital mungkin bisa menjadi opsi ya untuk melakukan aktivitas penjualan mobil, meskipun ini tentu menjadi tantangan yang baru. Dan hingga saat ini pelaku industri otomotif pun juga optimis bahwa industri ini akan kembali pulih secara bertahap mulai bulan Juni 2020. Kemudian pembelian produk otomotif ini memang sangat bergantung dengan daya beli. Jadi jika ekonomi tumbuh, daya beli meningkat, penjualan mobil atau motor pun juga bisa naik. Maka dari itu untuk memulihkan kembali industri otomotif, maka berarti harus mulai dari memulihkan perekonomian tanah air terlebih dahulu.